Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Saudara Ridho Bilhaki. Kita akan bersama-sama membincangkan antara Islam, kekerasan dan gerakan anti kekerasan, dan realisasinya terhadap isu perdamaian. 10 menit ke depan. Menurut Saudara Ridho Bilhaki, apa sih kekerasan menurut pandangan Anda? Kekerasan adalah sebuah fenomena yang dapat dan harus dihilangkan guna memfasilitasi terciptanya kedamaian. Ya, Logikanya adalah jika kekerasan lenyap, maka kedamaian muncul. Gitu. nah, apakah mungkin kedamaian sebagai sebuah keadaan terwujud? Apakah mungkin manusia di dunia mampu melenyapkan kekerasan dari kehidupan? Kekerasan adalah sebuah realitas yang akan selalu diperlukan dalam kehidupan manusia. Ya. Beberapa filsuf bahasa menjelaskan betapa bahasa manusia adalah sebuah tindakan kekerasan, Ya. baik dalam suara yang memecahkan keheningan, torehan tinta yang melukai kertas. Sungguh luar biasa ya. Ya, maksud saya, apakah Anda ingin suatu kedamaian yang ingin enggak kedamaian? Ingin. Nah, tentunya semua kita menginginkan suatu kedamaian Ya. di muka bumi ini, yang khususnya di negara kita tercinta Indonesia, yang terlebih khusus lagi di masyarakat dan keluarga kita. Terus begini, Saudara Ridho Bilhaki, ini contoh kecil. Di suatu pendidikan atau pondok pesantren, kan kita pernah melihat dan mendengar suatu hukuman ataupun disebut takzir oleh seorang guru maupun ustadz yang menghukum santri-santrinya dengan hukuman tertentu. Apabila misalnya tidak sholat 5 waktu, dihukum takzir dengan sekian hukuman atau sembatan rotan. Itu bagaimana sih menurut Ridho? Ya, menurut saya. Apakah itu suatu kekerasan? Ya, menurut saya sebuah kekerasan adalah tindakan kejahatan yang menjatuhkan atau mendiskriminasikan satu orang atau sebagian kelompok dengan beralaskan nafsu atau tindakan yang tidak semena-mena. Lantas begini, jika di suatu pondok pesantren atau sebagainya kan Pendidikan. melakukan tindakan kekerasan yang seperti Anda bayangkan, seperti di rotan atau sebagainya kan, Iya. itu kan demi untuk mengajarkan anak didiknya apa sih yang salah, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Nah gitu. Tetapi apakah bentuk suatu hukuman tersebut bisa kita kategorikan suatu kekerasan? Jika dikategorikan sebagai suatu kekerasan, menurut saya itu bukan kekerasan, karena itu adalah sebuah pengajaran. Pendidikannya. Iya. Jadi, Sebuah kekerasan adalah memiliki nilai-nilai yang sangat untuk menjatuhkan atau seperti suatu tindakan kejahatan. ada keinginannya dalam tindakan tersebut. Dan seorang guru maupun ustadz tidak ada niat untuk berbuat kejahatan maupun suatu kekerasan. Itu ada suatu tindakan pengajaran atau pendidikan. Dan santri-santri pun mungkin mendapatkan keberkahan katanya, betul ya? Gitu. Terus begini ya, Ridho, saya sendiri
sangat mengharapkan suatu kekerasan itu tidak bakal terjadi di masyarakat kita. Nah, jadi bagaimana menurut Anda agar kekerasan tersebut tidak terjadi di suatu masyarakat? Jadi gini, kekerasan itu apabila kita ingin tidak terjadi terhadap diri kita pribadi dan terhadap lingkungan sekitar kita ya, masyarakat, tentunya memerlukan tindakan-tindakan yang mengelabui atau mendongkrak kekerasan tersebut. Contohnya gimana? Contohnya dalam yang terkecil saja lah. Nah, tindakan kekerasan adalah tindakan yang mana seseorang yang merasa kekerasan, yang merasa tertindas atas tindakan kekerasan adalah seorang yang mungkin pernah melakukan kekerasan tersebut. Faktor adanya kekerasan adalah salah satunya seperti anjloknya ekonomi, budaya sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka mengkarakterkan perasaan mereka dengan sebuah tindakan, yaitu kekerasan. Nah, untuk supaya tidak adanya kekerasan di wilayah-wilayah yang lebih besar, itu masyarakat banyak ya kan, khalayak masyarakat, tentunya kita harus mengubah pola kehidupan kita dari yang kecil-kecil dulu, seperti yang ada di keluarga kecil, iya, rumah tangga. Nah, dalam pengajaran rumah tangga ya, yang tentunya kita harus selalu bersabar ya, banyak bersabar kali ya. Bersabar. Tentunya kita harus selalu menahan kesabaran, sebab apabila kita marah akan terjadinya kekerasan di suatu rumah tangga. Nah, jadi menurut Anda, apakah benar Islam itu identik dengan kekerasan? Tak ada yang salah dengan menyebut Islam adalah agama yang memiliki elemen kekerasan, karena tidak semua bentuk kekerasan serta-merta negatif. Jika para cendekiawan Muslim yang mengumbar kedamaian Islam dengan mengakui adanya elemen kekerasan di dalam agamanya, maka mereka akan ada di posisi yang lebih baik. Bentuk-bentuk regulasi, bentuk-bentuk kekerasan otoritatif dan yang tidak menyangkal elemen kekerasan dalam agama tidak akan membantu penyelesaian masalah. Penyangkal tersebut hanya bentuk dari pelarian masalah. Kedua, bahwa kedamaian adalah sebuah aspirasi tanpa aktualisasi dan akan membantu kita untuk selalu berharap kebaikan di masa depan. Nah, mana sih yang lebih bahaya? Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat? Menurut saya, kekerasan oleh negara itu efeknya tidak terlalu banyak, tapi korbannya lebih banyak. Iya. Sedangkan kekerasan oleh masyarakat atau warga itu menyesuaikan tindakan warga. Apabila warganya banyak melakukan kekerasan, mengapa tidak korbannya lebih banyak? Jadi menurut data yang ada, kekerasan justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, itu kenapa terjadi? Nah, yang pertama tuh ada ruang kebebasan yang dipahami secara salah. Kemudian
ada ketidakpuasan dalam keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena ekonomi, kondisi sosial, politik, dan lain sebagainya. Maka kemudian ekspresikan tindakan-tindakan tersebut dengan sifatnya, dengan tindakan kekerasan. Seperti itu. Seperti itu ya. Apakah kedamaian sebagai sebuah keadaan dapat terwujud? Jika kedamaian didefinisikan sebagai ketiadaan kekerasan, maka jawabannya tidak. Manusia dan dunianya tak akan pernah luput dari kekerasan. Mungkin kedamaian adalah sebuah konsep aspirasi, sebuah impian dan harapan atas masa depan yang lebih cerah. Mungkin kedamaian tak akan pernah dapat direalisasikan karena ia adalah sebuah tamsil kebahagiaan. Kedamaian mungkin tak akan pernah diaktualisasi, namun sebagai sebuah visi, ia memiliki fungsi. Fungsi kedamaian adalah sebuah aspirasi, suatu impian yang selalu akan datang. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya kita semua mengharapkan suatu kedamaian di muka bumi ini ya. Betul ya? Semoga kita semua mendapatkan kedamaian. Dan demikian tadi perbincangan kita bersama Ridho bin Hakim. Baiklah, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتابنا حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض